Malaysia ternyata tak menyukai Indonesia. Benarkah? Inilah 10 jawaban jujur rakyat Malaysia tentang Indonesia. Tengok sajalah dekat Indonesia tak ada pun. Tetapi kat Malaysia ni kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Halo hai sahabat angkaran data. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang saling bertetangga. Bahkan Indonesia dan Malaysia juga memiliki beberapa kemiripan budaya. Hal ini karena keduanya masih bangsa yang serumpun. Di sisi lain kita pun penasaran bagaimana pendapat Malaysia sebenarnya tentang Indonesia. Sahabat angkaran data, inilah 10 jawaban jujur rakyat Malaysia yang akhirnya terungkap tentang Indonesia. Wah, benarkah rakyat Malaysia ternyata tak menyukai Indonesia? 1. Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Anwar Ibrahim merupakan Perdana Menteri Malaysia saat ini. Dalam kunjungan kenegaraan ke Indonesia, Anwar mengatakan bahwa Indonesia adalah tetangga dekat Malaysia. Keduanya memiliki hubungan yang erat. Anwar juga mengatakan bahwa Indonesia begitu berjasa dalam hidupnya ketika dirinya dibuang dan diasingkan Malaysia pada tahun 1998. Pernyataan Anwar ini sekaligus menegaskan bahwa Indonesia memiliki citra yang positif bagi Malaysia. 2. Intan Nurliana, turis Malaysia. Intan Nurliana memiliki pendapat yang berbeda. Saat berkunjung dan liburan ke Indonesia, Intan yang merupakan turis Malaysia memberikan rating 0 dari 10 terhadap makanan Indonesia. Selain itu, Intan juga hanya memberikan rating 3 dari 10 untuk pariwisata Indonesia yang ia kunjungi. Ia mengatakan bahwa Indonesia khususnya Jakarta begitu kotor. Pendapat Intan ini menuai kontroversi dan membuat kita bisa menyimpulkan bahwa ia tak menyukai Indonesia. 3. Abdullah Badawi, mantan Perdana Menteri Malaysia. Abdullah Badawi merupakan mantan Perdana Menteri Malaysia yang menjabat dari tahun 2003 sampai 2009. Di matanya, Indonesia memiliki citra yang baik. Dalam pertemuannya dengan Presiden kala itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007, Abdullah mengatakan bahwa Malaysia dan Indonesia merupakan sahabat sejati saat senang dan susah. Ini sekaligus menandakan bahwa ia senang dengan Indonesia. 4. Guru Malaysia. Seorang guru Malaysia secara belak-belakan menegur para siswanya karena kerap menggunakan bahasa Indonesia dalam aktivitas belajar mengajar di sekolah. Guru tersebut tampak tak menyukai bahasa Indonesia. Ia bahkan menasihatkan agar para siswa tak banyak mengonsumsi konten-konten yang berasal dari Indonesia. Perkataan yang cikgu jumpa, berencana, rumah sakit, teman. Memanglah dalam bahasa Melayu ada perkataan teman. Tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi bersekolah bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan, dia bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia, salah. 5. Mahfuz Omar, anggota Parlemen Malaysia. Mahfuz Omar merupakan salah satu anggota Parlemen Malaysia yang memiliki pendapat sendiri tentang Indonesia. Ia mengatakan bahwa Indonesia sudah banyak melakukan perubahan yang pesat di berbagai sektor. Ia juga mengatakan bahwa Malaysia perlu mencontohi Indonesia. Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teroja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan
pencapaian dalam negara kita. 6. Keluar sekejap channel Malaysia. Dalam salah satu podcast dari channel YouTube bernama Keluar Sekejap, terlihat dua orang yang tengah berdiskusi tentang Indonesia. Mereka mengatakan bahwa Indonesia begitu penting bagi Malaysia. Salah satunya karena merupakan tetangga terdekat. Selain itu, di Malaysia juga terdapat banyak orang Indonesia yang telah berkarya berkontribusi membangun Malaysia. Kenapa Indonesia ini penting kepada kita? Satu, dia jiran kita. Kedua ialah dia negara keempat paling ramai di dunia. 7. Rais Yatim, Menteri Kebudayaan dan Komunikasi Malaysia. Rais Yatim memiliki pandangan tersendiri juga tentang Indonesia, khususnya seputar budaya. Ia mengatakan bahwa klaim Indonesia tidak semuanya benar terhadap sejumlah budaya yang dimiliki Malaysia. Ya, seperti yang kita ketahui, terdapat beberapa budaya dan lagu khas Indonesia yang telah diklaim oleh Malaysia, seperti lagu Rasa Sayange dan Tari Pendet Bali. Rais mengatakan bahwa tak semuanya milik Indonesia. Hal ini ia katakan ketika ingin mendaftarkan tarian tortor dan paluan gandang 9 sebagai lembaran milik negara Malaysia. Padahal dari sisi Indonesia, itu merupakan budaya Indonesia, terlebih masyarakat Batak. Tindakan Rais ini menyimpulkan bahwa ia tak menyukai Indonesia. 8. Ermiyati Samsudin, Wakil Menteri Departemen Perdana Menteri Malaysia. Ermi merupakan salah satu wakil menteri dari Malaysia. Ia justru memuji Indonesia karena Indonesia menjunjung tinggi budaya dan bahasa Indonesia. Hal ini disampaikannya langsung ketika ia melontarkan protes terhadap Malaysia yang tak menjunjung tinggi bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Tengok sajalah dekat Indonesia tak ada pun sibuk nak pleasekan pelancong-pelancong daripada sini menggunakan bahasa mereka sendiri, tetapi kat Malaysia ni kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Masih tak nak. Pelancong daripada negara sini tak heran pun dia tetap. 9. Muhammad Hassan, Menteri Luar Negeri Malaysia. Dari sisi kelautan dan wilayah, Malaysia memiliki hubungan yang pasang surut dengan Indonesia. Salah satunya Blok Ambalat. Malaysia melalui Menteri Luar Negerinya yaitu Muhammad Hassan menolak dengan tegas penyebutan Blok Ambalat, melainkan menyebutnya sebagai Laut Sulawesi. Hal ini mau menegaskan bahwa kekuasaan Malaysia di wilayah tersebut semakin besar, apalagi sejak Pulau Sipadan dan Legitan Indonesia jatuh ke tangan mereka pada tahun 2002. Malaysia menolak istilah dari Indonesia yaitu Blok Ambalat. Pernyataan Malaysia ini tentu menjadi tanda yang jelas bahwa mereka masih memiliki hubungan yang dingin terkait perbatasan dengan Indonesia. 10. Mahasiswi Malaysia. Seorang mahasiswi Malaysia memiliki pendapat tersendiri dan pandangan tersendiri tentang Indonesia. Ya, dia begitu kagum akan Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Mahasiswi tersebut tampak memiliki citra yang positif terhadap Indonesia. Contoh yang paling baik adalah Indonesia. Betapa tegasnya diorang dengan prinsip rukun negara. Prinsip diorang adalah Pancasila. Dan saya sebagai pelajar di Indonesia, apabila saya mengetahui lebih tentang Pancasila ni, sungguh kagum saya dengan kepercayaan mereka atas Pancasila ini. Sahabat Angkaran Data, itulah 10 jawaban jujur rakyat Malaysia tentang Indonesia dari berbagai sumber. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah Malaysia dan Indonesia memiliki hubungan yang baik? Silakan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Halo, hai.